Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-samiil alim minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Al-ayah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Jumat yang kesekian kalinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, para aulia Allah sampai kita semua. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Agama adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan hakiki. Menurut Al-Alusi di dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena dapat mencapai cita-cita yang dituju, atau tetap dalam kebaikan, atau masuk dalam kesenangan, atau kesuksesan. Di dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali membagi dua. Bahagia itu ada bahagia hakiki, ada bahagia majazi. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi. Sedangkan kebahagiaan majazi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan duniawi, kebahagiaan ukhrawi bisa diperoleh dengan modal iman, ilmu dan amal. Sedangkan kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang beriman dan oleh orang yang tidak beriman. Nabi mengatakan, innallaha yu'til mala ila man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Allah bisa memberikan harta, bisa memberikan kebahagiaan kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Tetapi Allah hanya memberikan iman kepada orang yang Allah cintai. Wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Kebahagiaan ukhrawi abadi, kebahagiaan duniawi fana, tidak abadi. Ketika saya mengajar, ada mahasiswa bertanya kepada saya, bahagian ukhrawi kan lama, katanya masih lama nanti di akhirat, sementara kebahagiaan duniawi sekarang. Sehingga wajar kalau ada orang berpaling kepada kebahagiaan duniawi dan abai kepada kebahagiaan ukhrawi. Saya bilang, memang di dalam Al-Quran juga begitu ada. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ada orang yang seperti itu. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan, hasanah as-sa'adah di dunia. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kalau itu yang diminta, di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Dan kalau Anda mengatakan bahwa kebahagiaan ukhrawi itu masih lama, itu salah. Justru kebahagiaan duniawi itu tidak lama. Fana. Dunia akan pergi meninggalkan kita, sementara akhirat akan datang menjemput kita. Yang sudah lewat itu tidak akan kembali, dan yang akan datang pasti akan dilalui. Bukankah alam barzah itu, alam kubur itu adalah serambi akhirat? Bukankah alam barzah itu adalah serambi akhirat? Siapa bilang akhirat itu masih lama? Tidak lama. Betapa banyak orang-orang yang sudah mendahului kita mengantar kepada mereka ke kuburannya. Tapi kadang-kadang mengapa tidak mengingatkan kita kepada kematian?
Mengapa kita mengantar orang-orang yang mati tapi kita tidak ingat kepada kematian? Kematian itu dekat. Serambi akhirat itu dekat. Oleh karena itu jangan sampai ada pikiran bahwa akhirat itu masih lama. Tidak, justru yang dekat itu akhirat. Dunia itu akan ditinggal oleh kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebahagiaan duniawi adalah istri atau keluarga, harta, istri dan anak yang soleh, kedudukan terhormat, dan keluarga yang mulia. Itu dalam hadis. Sampai Nabi mengatakan sebaik-baik penolong untuk keutuhan beragama adalah istri yang solehah. Tentang anak sudah pada tahu betapa anak berharga bagi seorang keluarga. Sampai Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Yang akan menjadi kebaikan bagi kita terus adalah waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kita. Itu. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Tibbul Qulub, beliau mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dan baik. Orang yang hatinya sehat pasti bahagia. Orang yang hatinya sakit pasti tidak bahagia. Hanya kadang-kadang orang tidak tahu atau tidak merasa kalau hatinya sakit. Kalau sakit secara fisik segera orang berobat. Tapi kalau hatinya sakit, kadang dia tidak merasa. Kalaupun sudah merasa, dia tidak berusaha untuk mencari obat. Kalaupun sudah ada obatnya, dia tidak memakan obat itu. Sehingga tetap dia dalam kesakitan. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Padahal kalau sakit jasmani, itu kan keberujungannya apa? Itu kan kematian. Tapi kalau sakit hati tidak diobati, kalau penyakit hati tidak diobati, itu kan ujungnya khalidina finnar, kekal di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kata Ibnu Qayyim, Anda harus tahu bagaimana karakteristik hati yang sehat. Kita ikuti supaya kita termasuk orang yang hatinya sehat sehingga kita bahagia. Yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Makanan yang bermanfaat untuk hati adalah iman. Sedangkan obatnya adalah Al-Quran. Iman dan Al-Quran. Rasulullah ditanya, "Ainal iman ya Rasulullah?" Al-iman hahuna di sini, di hati. Iman itu di hati. Iman itu tidak kelihatan. Yang nampak itu adalah indikator orang beriman. Indikator orang beriman. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan. Orang yang hatinya sehat selalu berorientasi kepada masa depan. Sampai dia mengatakan, hadis Nabi mengatakan, at-tana'umu fi ayyamin tawilah was-sabru fi ayyamin qasirah. Jadi kenikmatan itu bukan sekarang tapi nanti, di hari-hari yang panjang. Fi ayyamin tawilah. Kita harus mendapat kenikmatan itu nanti di hari-hari yang panjang, kelak di akhirat. Tapi was-sabru fi ayyamin qasirah. Sabar itu sekarang di hari-hari yang pendek. Dunia itu pendek, makanya kita sabar. Kita sabar beribadah, kita sabar melaksanakan dakwah. Kita sabar belajar, kita sabar melaksanakan amar ma'ruf bukan sekarang. Jadi sabar sekarang, kenikmatan kelak. Jangan dibalik. Kenikmatan sekarang, kemudian sabar nanti. Siapa yang bisa sabar kelak? Tidak ada yang bisa sabar kelak di akhirat, di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk selalu kembali kepada Allah. Wa anibu ilallah. Selalu kembali kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Manusia yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi kalau dia salah segera kembali kepada jalan Allah. Segera. Sampai Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Sumyal insan bil insan dinisyani. Manusia disebut insan karena suka lupa. Tetapi ketika lupa, dia segera sadar, dia segera kembali dan kembali kepada Allah. Wa anibu ilallah. Tidak boleh kembali kepada selain Allah. Tidak pernah lupa mengingat Allah, zikrullah. Tadi, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang lupa berpaling dari mengingat Allah, maka dia akan mempunyai kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Zikir itu tidak boleh lepas. Hati kita harus senantiasa mengingat hudurul qalbi ma Allah. Hati kita harus selalu hadir bersama Allah.
Sampai Nabi mengatakan, tanamu aini wala tanamu qalbi, mataku bisa terpejam tapi hatiku tidak pernah lupa kepada Allah, hadir terus. Itulah yang disebut mudawamatul dzikr, hadir terus. So, kalau kita lepas dari zikir kepada Allah, nanti ma'isyatan donka, bisa mempunyai kehidupan yang sempit sehingga menjadi stres, depresi dan lain-lain. Dan orang stres itu intinya dia kurang berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah, insya Allah tidak akan terjadi penyakit-penyakit rohani. Jika sesaat saja lupa kepada Allah, segera ia sadar dan berzikir. Segera. Mengapa? Karena ada disebutkan uqubatul arif in qata'uhu 'ani dzikri. Siksaan bagi seorang arif, orang yang ma'rifah adalah kalau hatinya terputus zikir kepada Allah. Jika sudah masuk waktu salat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawi. Ia keluar dari dunia sehingga ia mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenikmatan dan berlinang air matanya karena bahagia. Ini luar biasa. Sampai Nabi menyebutkan wa qurratu aini fis shalah. Wa qurratu aini fis shalah. Kenikmatanku yang paling nyata adalah dalam salat. Jadikan salat sebagai kenikmatan di dalam beribadah. Perhatian terhadap waktu agar tidak hilang melebihi perhatiannya kepada manusia dan lainnya. Al waktu kasayb in lam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang, kalau tidak kau manfaatkan, waktu akan memutus kamu. Oleh karena itu, mari kita menjaga supaya waktu kita bermanfaat untuk taat dan ibadah. Taat beribadah adalah mengikuti kehendak Allah, mengikuti keridhaan Allah. Hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan hanya sekedar amal. Sehingga dia ikhlas, selalu mengikuti nasihat dan selalu bersikap ihsan. Jadi tidak sekedar beramal tetapi bagaimana meningkatkan kualitas amal. Bukankah yang bahagia itu adalah orang yang sholat yang berkualitas? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang berbahagia itu bukan orang yang sekedar sholat, tetapi orang yang berkualitas sholatnya, yang khusyuk. Kualitas sholat itu adalah khusyuk dan ikhlas. Itu nyata sekali. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, di dalam kitab Tibul Qulub disebutkan bahwa faktor penyebab hati sakit, jadi tadi indikator hati yang sehat. Jadi kalau hati tidak seperti itu berarti sakit. Nah sekarang bagaimana? Faktor apa saja yang menyebabkan hati manusia sakit? Yang pertama katanya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Tibul Qulub, banyak berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak ada yang bisa merusak manusia kecuali manusia. Dan tidak ada yang bisa memperbaiki manusia kecuali manusia. Maka bergaullah dengan orang yang baik. Sebab bergaul dengan orang yang baik, laksana berada di taman. Dia ada di taman bunga. Bergaul dengan orang yang tidak baik, laksana ada di tempat pandai besi. Meskipun Anda tidak bekerja, Anda kebagian baunya juga. Itulah. Jadi betapa pergaulan itu bisa mempengaruhi kehidupan seorang. Yang kedua at-tamani. At-tamani itu dalam bahasa Sundanya at-tamani. Perhatikan ada hadis Nabi. Al-qayyisu man dana nafsahu wa alima lima badal maut. Wal ahmaku man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Orang cerdik itu ialah orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Mengapa beramal untuk kehidupan setelah mati? Karena begini, kata Nabi dalam hadis yang lain, bekerjalah untuk kehidupan di dunia, berjuanglah untuk kehidupan dunia sesuai dengan lama Anda hidup di dunia. Berapa lama Anda hidup di dunia? Berjuanglah untuk itu. Berjuanglah untuk kehidupan dunia sesuai dengan lama Anda hidup di dunia. Tetapi berjuanglah untuk kehidupan akhirat, seberapa lama Anda akan hidup di akhirat? Kita bandingkan. Hidup di akhirat kan abadi. Masa kita datang ke tempat abadi bila zadin tanpa bekal? Makanya al-qayyisu, orang cerdik itu, orang hebat itu ialah orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Karena di akhirat itu ada hisab, tidak ada amal. Di dunia ada amal, tidak ada hisab. Kalau tidak beramal sekarang, apa yang akan kita hisab di sana? Makanya wal qayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'da maut.
Di dunia ada amal tidak ada hisab, di akhirat tidak ada hisab tapi tidak ada amal. Makanya beramal sekarang. Wal ahmaqu man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Sedangkan orang yang dungu ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang panjang. Hari gawe melaksanakan atau mengikuti hawa nafsu tapi dia tetap berangan-angan kepada Allah, berharap kepada Allah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang mengikuti hawa nafsunya? Padahal Allah sudah berjanji, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, tidak kepada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi itulah angan-angan. Sehari-hari dia mengikuti hawa nafsunya tapi dia tetap berharap kepada Allah. Itu impossible. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Ini adalah kezaliman yang nyata. Menggantungkan diri kepada selain Allah itu kan penghinaan terhadap kemanusiaan. Mengapa? Karena kan sama-sama menggantungkan diri kepada manusia, sama-sama punya kebutuhan, sama-sama lemah. Bagaimana orang lain bisa memenuhi keharapan kita, kita saja tidak bisa memenuhi semua harapan kita. Bagaimana Anda menggantungkan diri kepada orang lain? Bagaimana menggantungkan diri kepada jabatan, kepada harta, kepada profesi? Enggak bisa. Menggantungkan diri itu hanya kepada Allah. Mengapa? Karena Allah yang berjanji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hanya menggantungkan diri kepada Allah, Allah yang akan memberi kecukupan. Tidak boleh menggantungkan diri kepada selain Allah. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau Anda sudah membulatkan tekad untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Mengapa? Karena Allah lah yang akan mencukupi segala kemauan kita, segala cita-cita kita. Yang berikutnya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tibbul Qulub, yang bisa merusak hati itu adalah terlalu banyak tidur. Wah, ini terlalu banyak tidur ya. Jadi mahasiswa jangan terlalu banyak tidur. Banyak tidur, banyak makan, banyak minum, banyak tidur lagi itu tidak baik. Al-lailu tawilun fala tuqassirhu bimanamik. Malam itu panjang, jangan kau perpendek dengan tidurmu. Jangan. Kalau bisa di 1/3. Minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Di antara sebagian malam bertahajudlah, itu ibadah yang paling baik. Wan naharu mudhi'un, siang itu terang benderang, fala tadzlimhu bi athamik. Siang itu terang benderang, jangan kau gelapkan dengan dosa-dosamu. Siang jangan buat dosa, malam jangan dipakai habis untuk tidur, tapi 1/3 sisihkan untuk tahajud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, berlebihan melihat hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal yang tidak berguna, bahkan harus abai terhadap hal yang tidak berguna. Yang berikutnya, berlebihan dalam berbicara. Orang yang punya hikmah tidak banyak bicara, tetapi sekali bicara yang keluar adalah hikmah. Jadi banyak bicara itu tidak baik, kecuali kalau memang diperlukan. Jadi banyak bicara di dalam hal yang tidak berguna itu menyia-nyiakan waktu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua diberi hati yang sehat, sehingga di dalam Al-Quran disebut qalbun salim. Kalau hatinya sehat, insya Allah kita bahagia. Kalau hatinya tidak sehat, kita tidak akan bahagia, stres dan penyakit-penyakit rohani yang lainnya. Hati terbagi tiga, ada qalbun salim, hati yang sehat, ada qalbun marid, hati yang sakit. Itu qalbun munafik, hati orang yang munafik. Jadi hatinya sakit sehingga tidak masuk untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, mendapatkan petuah. Dan yang terakhir adalah qalbun mayyitun, hati yang mati. Itu hati orang yang tidak beriman. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah hati yang sehat sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. As-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa innal fawza lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wa mu'minat wal muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.